adik-adik, apakah kalian tahu apa itu cita-cita? Sebenarnya, mengapa sih kita perlu belajar tentang cita-cita? Tahu nggak? Gini, jadi kita belajar cita-cita agar mengetahui ingin menjadi apa sih kita di kemudian hari. Oke, simak terus ya videonya. Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi sama kakak. Perkenalkan, nama kakak Kak Salma. Ada yang tahu nggak ya, kira-kira kita mau belajar tentang apa ya hari ini? Ya benar sekali, kita akan belajar tentang cita-cita. Sebelum lanjut ke materi, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Gimana adik-adik, sudah siap kan buat belajar? Ikutin terus ya videonya. Oke adik-adik, pada subtema ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, pengertian membuat puisi. Yang kedua, kita akan belajar tentang daur makhluk hidup yang berbeda. Yang ketiga, kita akan belajar tentang tarik kreasi. Yang keempat, kita akan belajar tentang keragaman suku dan budaya. Yang kelima, kita akan belajar tentang manfaat makhluk hidup. Yang keenam, kita akan belajar tentang sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Oke adik-adik, apakah kalian pernah berpikir akan menjadi apa sih di suatu saat nanti? Pastinya kalian pernah dong. Nah, dan apa yang kalian pikirkan itulah yang disebut dengan cita-cita. Jadi sampai sini sudah paham kan apa itu cita-cita? Iya adik-adik, tahu nggak ini kakak lagi di mana ya? Benar sekali, kakak sedang di kelas. Kalian tahu nggak sih, kakak ini di kelas sebenarnya ngapain ya? Benar sekali, mengajar murid-murid. Berarti kakak adalah seorang guru. Apa adik-adik? Guru, pintar semuanya. Sebenarnya tugas guru itu apa saja sih? Ada yang tahu? Tugas guru adalah mengajarkan murid-murid, mendidik murid-murid, membagikan ilmu buat murid-murid. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang puisi. Nah, adik-adik, kakak punya puisi nih. Simak terus ya videonya. Cita-citaku. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah adik-adik gimana? Sudah tahu kan apa itu puisi? Puisi itu tadi yang seperti contoh yang kakak berikan buat kalian semua. Sekarang kalian tahu nggak apa sih yang membedakan puisi dengan karya tulis biasa? Nah, puisi itu adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusunnya itu harus baik dan benar dan terlihat indah saat dibaca. Sedangkan teks bacaan biasa adalah sebuah teks yang sudah tertulis dan siap untuk dibaca. Nah, jadi kalian sudah tahu kan perbedaan puisi dengan teks bacaan? Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang daur hidup makhluk hidup. Yuk kita belajar bersama. Ada yang tahu gambar di samping ini tentang apa ya? Benar sekali, ini tentang profesi dokter hewan. Tugasnya dokter hewan itu apa sih sebenarnya? Ya pintar, tugas dokter hewan adalah memeriksa hewan yang sakit. Nah, siapa yang punya cita-cita buat dokter hewan? Hayo. Nah, untuk jadi dokter hewan, kalian harus memahami dulu daur hidup makhluk hidup. Kalian juga harus memahami dulu apa itu hewan, bagaimana cara merawat hewan, dan lain sebagainya.
Nah, untuk itu yuk kita belajar bersama-sama. Tahapan pertumbuhan hewan sejak kecil sampai dewasa disebut dengan daur hidup hewan. Dan pada daur hidup ini ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada juga yang tidak loh. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Sebenarnya apa sih proses metamorfosis itu? Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan itu terbagi menjadi dua loh, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, dan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna pada saat telur menetas akan memiliki bentuk tubuh yang tidak sama dengan induknya. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna pada saat telur menetas, maka ia akan sama seperti tubuh induknya. Nah, contohnya adalah daur hidup pada katak dan daur hidup pada nyamuk. Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang daur hidup pada katak dan daur hidup pada nyamuk ya. Yang pertama, daur hidup pada nyamuk. Nyamuk juga termasuk serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempoyak. Dan tempoyak yang ini akan hidup dan mendapatkan makanannya di air. Maksudnya itu, jadi tempoyak hidup itu akan mendapatkan makanan di tempat yang ia tinggali. Nah, setelah menjadi tempoyak, ia akan berubah menjadi pupa. Setelah menjadi pupa, ia akan berubah menjadi nyamuk muda. Dan setelah menjadi nyamuk muda, ia akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, setelah dia menjadi nyamuk dewasa, nyamuk itu akan keluar dari lingkungan airnya itu dan kembali lagi ke lingkungan air pada saat ia akan bertelur. Oke adik-adik, yang selanjutnya adalah daur hidup katak. Katak adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Dan katak ini juga disebut sebagai amfibi. Daur hidup katak itu pertama diawali dengan telur, kemudian menjadi kecebong, setelah itu menjadi katak muda, dan yang terakhir menjadi katak dewasa. Itulah daur hidup katak. Nah, jadi adik-adik, setelah kita mempelajari daur hidup nyamuk dan katak, kalian sudah paham kan? Untuk itu, marilah kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah tahu ya contoh puisi itu seperti apa yang kakak contohin tadi itu loh. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian puisi dan juga ciri-ciri puisi. Sebenarnya puisi itu apa sih? Puisi adalah kumpulan ragam sastra yang bahasanya tersusun dalam satu irama, matra, rama, dan serta. Dan puisi itu selalu memiliki judul dan juga tema. Dan puisi itu terdiri dari 4 bait dan terdiri dari sampiran dan juga isi. Bunyi vokalnya itu pasti A, B, A, B atau A, 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 A. Apa adik-adik? A, B, A, B atau A, 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 A. Oke? Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang tari kreasi. Sekarang kita akan mempelajari dan mengenal apa sih tari kreasi itu. Nah adik-adik, sebenarnya apa sih seni tari itu? Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada di dalam kehidupan masyarakat tradisional. Nah adik-adik, di negara Indonesia ini banyak sekali keberagaman tari. Nah untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus mempelajari tari juga. Mengapa sih kita harus mempelajari itu? Agar tarian-tarian yang sudah ada sejak zaman dahulu tidak hilang begitu saja. Justru kita harus melestarikannya ya. Oke adik-adik, kalian tahu nggak sih di Indonesia ini banyak macam-macam tari loh. Ada yang tahu apa saja? Ada tari saman yang berasal dari daerah Aceh, ada tari piring yang berasal dari Sumatera, ada tari pendet yang berasal dari Bali, dan juga ada tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Jadi kalian sudah tahu kan macam-macam tari itu apa saja? Coba sebutkan, masih ada yang ingat? Oke, kalian pintar semuanya. Oke
adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat makhluk hidup. Apa saja sih manfaat makhluk hidup itu? Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup itu adalah semua yang hidup di bumi ini, seperti tumbuhan, air, hewan, dan lain sebagainya. Makhluk hidup itu semua makhluk yang tinggal di bumi, yang bernafas dan berkembang biak. Nah, makhluk hidup ini juga mempunyai ciri-ciri khusus loh, seperti bernafas, berkembang biak, melahirkan, bertelur, dan lain sebagainya. Makhluk hidup ini terdiri dari apa tadi? Hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Manusia itu memerlukan hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Karena tumbuhan dan hewan itu merupakan sumber daya alam hayati. Tumbuhan dan hewan itu akan terus ada loh dan tidak akan pernah punah, karena hewan terus berkembang biak dengan cara bertelur ataupun melahirkan, dan tumbuhan juga akan terus tumbuh. Nah, adik-adik, yang perlu kalian ketahui, tumbuhan itu juga sangat bermanfaat loh bagi manusia. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang akan diserap oleh manusia. Dan tumbuhan itu juga bisa menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Nah, tumbuhan itu juga bisa menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia loh. Apabila kita mengeluarkan karbon dioksida, maka karbon dioksida itu akan diserap oleh tumbuhan itu tadi. Nah, adik-adik, sebenarnya apa sih fungsi hewan di kehidupan lingkungan sekitar itu? Fungsi hewan itu sebagai pengurai. Maksudnya, hewan itu akan menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam rantai makanan, hewan itu bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, tumbuhan dan hewan ini juga merupakan sumber daya alam yang hayati, yaitu sebagai sumber pangan. Bisa dijadikan tumbuhan, bisa dijadikan sayuran, bisa dijadikan buat makanan dan lain sebagainya. Begitu juga hewan bisa dibuat lauk sehari-hari untuk kita makan dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya bisa digunakan sebagai bahan sandang. Contohnya seperti ulat sutra yang akan dijadikan kain sutra. Dan selanjutnya adalah peralatan rumah tangga seperti pohon pinus, mahoni, jati, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti meja, kursi, kayu. Dan selanjutnya adalah sebagai produk kesehatan seperti tanaman obat jahe, temulawak, dan kunyit. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan membaca dan memahami isi puisi. Nah, sekarang kakak punya contoh puisi nih tentang Mahapatih Gajah Mada. Nah, adik-adik, ini adalah contoh puisi tentang Mahapatih Gajah Mada. Gimana adik-adik, sudah tahu kan apa itu isi puisi di atas? Mahapatih Gajah Mada itu punya cita-cita yang sangat besar ya untuk memajukan Indonesia ini. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu pengenalan suku dan budaya. Nah adik-adik, di Indonesia ini banyak sekali suku loh, seperti suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara, suku Melayu yang berasal dari Bangka Belitung, suku Serawai yang berasal dari Bengkulu, suku Lampung yang berasal dari Lampung, suku Betawi yang berasal dari DKI Jakarta, suku Sunda yang berasal dari Jawa Barat, suku Baduy yang berasal dari Banten, suku Jawa yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta, suku Madura yang berasal dari Jawa Timur, suku Bima yang berasal dari NTT, suku Dayak yang berasal dari Kalimantan Barat, dan suku Minahasa yang berasal dari Sulawesi Utara, suku Gorontalo yang berasal dari Gorontalo, suku Buru yang berasal dari Maluku, dan juga suku Asmat yang berasal dari Papua. Nah, di Indonesia ini merupakan negara yang sangat istimewa karena walaupun berbeda-beda tapi
negara Indonesia ini tetap satu loh. Contohnya seperti berbeda-beda suku, beda bahasa, beda makanan khas, dan lain sebagainya. Indonesia itu tetap satu loh. Oke adik-adik, setelah mengetahui suku tadi, kalian sudah tahu kan ternyata banyak sekali ya suku di Indonesia itu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Adik-adik tahu nggak sih apa itu sumber daya alam? Oke, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam ini yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia, seperti air, tanah, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, tugas kita adalah melestarikan sumber daya alam. Bagaimana sih caranya? Kita harus merawat lingkungan, merawat tumbuhan, menjaga polusi udara, dan lain sebagainya. Sumber daya alam seperti air, tanah, matahari itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui loh. Oke adik-adik, setelah kita mempelajari tentang sumber daya alam, kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang mencermati dan membuat puisi. Nah, di pembelajaran sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya tentang bagaimana cara membuat puisi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cara membuat puisi. Cara membuat puisi yang baik dan benar itu bagaimana sih? Caranya adalah memilih judul dan juga tema. Nah, kita harus memilih judul dan juga tema yang benar loh, agar puisi kita baik dan benar dan juga indah untuk yang membaca. Oke adik-adik, dalam membuat puisi kita harus mengembangkan majas dan gaya bahasa yang benar. Dan juga kita harus mengembangkan puisi menjadi bait-bait yang seindah mungkin, dan sajaknya juga harus ABAB dan AAAA. Gimana adik-adik, sudah paham kan cara membuat puisi? Oke, untuk itu kita akan lanjut ke materi pembelajaran yang selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Apa saja sih budaya yang ada di Indonesia? Budaya yang ada di Indonesia itu banyak sekali loh. Zaman dahulu, nenek moyang kita juga meninggalkan banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah, seperti bermacam-macam candi dan lain sebagainya. Nah, dan nenek moyang kita pada zaman dahulu juga telah memberikan ciri khas untuk tiap-tiap daerah, seperti ciri khas rumah adat, bahasa, tradisi, dan lain sebagainya. Nah, tiap-tiap suku itu juga memiliki rumah adat loh, seperti rumah Gadang yang berasal dari Sumatera Barat, rumah Joglo dari Jawa Tengah, rumah Honai dari Papua, rumah Panjang dari Kalimantan Barat, rumah Bolon dari Sumatera Utara, rumah rakyat dari Bengkulu, dan rumah Sunda dari Jawa Barat. Yang terakhir adalah rumah kebaya dari DKI Jakarta. Nah, gimana adik-adik, sudah paham kan macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia? Oke adik-adik, sekarang kita akan mengamati sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, setelah kita mempelajari keberagaman budaya yang ada di Indonesia, kita juga perlu mempelajari tentang manfaat sumber daya alam yang ada di sekitar kita loh. Sebenarnya, apa sih manfaat sumber daya alam di sekitar kita itu? Nah, jadi masyarakat itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam itu seperti air dan tumbuhan. Nah, misalnya air digunakan untuk mandi, tumbuhan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti dibuat makanan dan lain sebagainya. Dan hewan juga bisa digunakan sebagai alat transportasi. Oke adik-adik, sekarang kita akan memasuki pembelajaran yang selanjutnya, yaitu mengenal makna penulis. Ayo adik-adik, siapa yang suka membaca buku? Buku apa sih yang biasanya kalian baca? Pastinya adik-adik suka baca buku cerita yang menarik kan? Seperti Dongeng Si Kancil dan lain sebagainya. Nah, siapa sih yang besok kalau sudah besar mau jadi penulis? Kalian tahu nggak sih? Sebenarnya seorang penulis itu adalah salah satu pekerja seni sastra. Nah, karena mereka itu menuangkan ide-idenya dan imajinasinya ke dalam bentuk tulisan agar orang-orang dapat membacanya. Nah, jika kalian ketahui, puisi itu kan merupakan karya sastra juga, tapi memiliki makna dan bahasanya menggunakan bahasa-bahasa yang sangat indah.
Nah, dan puisi itu juga menggunakan kalimat-kalimat yang tersusun rapi. Nah, kalian juga bisa membuat puisi sendiri loh. Caranya bagaimana sih? Kalian harus memikirkan tema dulu dan juga judulnya. Nah, jika kalian punya cita-cita seorang guru, kalian juga bisa menuliskannya sebagai puisi. Misalnya puisi tentang guru, puisi tentang dokter, puisi tentang keluarga, dan lain sebagainya. Oke adik-adik, sekarang kita akan mempelajari tentang keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, kalian tahu kan Indonesia ini memiliki keberagaman yang berbeda-beda, seperti bahasa, rumah adat, makanan khas, dan lain sebagainya. Nah, dan tiap-tiap daerah itu pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda kan? Nah, di Indonesia ini juga memiliki keragaman bahasa yang berbeda-beda, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Aceh, bahasa Bugis, bahasa Bali, bahasa Minangkabau, bahasa Banjar, dan rumpun bahasa Batak. Nah, dan di Indonesia ini juga memiliki ciri-ciri makanan khas pada tiap-tiap daerahnya loh, seperti misalnya ya, daerah Yogyakarta. Apa sih yang menjadikan ciri khas daerah Yogyakarta itu? Nah, tentunya kalian tahu dong, seperti ciri khas makanan Yogyakarta adalah makanan gudeg dan juga bakpia. Nah, untuk kerajinan khas daerah Yogyakarta adalah kerajinan batik. Nah, dan itu tadi yang menjadikan ciri-ciri khas tiap-tiap daerah. Oke adik-adik, sekarang kita memasuki pembelajaran yang terakhir, yaitu cara membaca puisi. Nah, kan kemarin kita sudah mempelajari tentang cara membuat puisi. Sekarang kita akan mempelajari tentang cara membaca puisi yang baik dan benar. Caranya adalah kita harus memperhatikan ekspresi wajah kita, bisa senang, bisa sedih, bisa bahagia, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus memperhatikan kinestik dan anggota gerak tubuh. Yang ketiga, kita harus memperhatikan kejelasan artikulasi atau ketetapan dalam melafalkan kata. Dan yang terakhir, kita juga harus memperhatikan intonasi suara, rendahnya, lembutnya, tingginya, dan lain sebagainya. Oke, kan kemarin kita sudah mempelajari ya, apa itu tari kreasi, tari-tari daerah, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat tari kreasi. Yang pertama, menentukan tema yang akan diangkat. Yang kedua, memberikan judul tarian tersebut. Yang ketiga, mengeksplorasi gerakan. Yang keempat, menyusun gerakan. Yang kelima, mengatur pola lantai. Yang keenam, menentukan konsep musik pengiring tari. Dan yang terakhir adalah menentukan busana yang akan digunakan. Nah, jika sudah selesai, maka kita bisa menampilkan tarian yang telah kita buat. Oke adik-adik, jadi gimana setelah belajar sama kakak? Pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya? Hari ini kita sudah mempelajari tentang cita-cita, tentang membuat puisi, tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda, tentang tarian kreasi, keragaman suku dan budaya, dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Jadi kita sebagai anak Indonesia harus bangga karena keberagaman suku yang kita miliki. Dan Indonesia ini berbeda-beda tapi tetap satu. Dan Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, seperti gunung-gunung yang menjulang, seperti sawah-sawah yang hijau, lautan yang membentang, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi merupakan pembelajaran dari hebatnya cita-citaku. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya. Dan semoga kalian senang belajar dengan kakak. Terima kasih adik-adik yang telah mengikuti pembelajaran kakak kali ini. Kakak pamit dulu ya, sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.